Baik, Ibu. Dea Amanda? Hadir, Ibu. Delvia? Hadir. Dela? Hadir, Ibu. Ita? Hadir, Ibu. Sirga? Hadir, Bu. Syarifah? Hadir, Bu. Vanessa? Hadir, Bu. Diana? Hadir, Bu. Latifah? Hadir, Bu. Nur Alfiatus? Hadir, Bu. Nah, berarti hari ini masuk rumah ya? Ya, Bu. Kalian tadi sudah belajar apa saja? Matematika, Bu. Oh, matematika. Wah, tadi sudah belajar matematika. Apakah tidak capek? Baiklah. Minggu kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati tingkat G, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Minggu ini Ibu akan membawakan tentang penyebaran, kelestarian, dan manfaat keanekaragaman hayati. Kalian tahu nggak tentang penyebaran atau kelestarian aja gitu di keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Pelestarian keanekaragaman hayati, ada yang tahu? Ya, caranya bagaimana? Oh, biasanya ditaruh di kebun raya. Oh, kebun raya, Taman nasional. taman nasional. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman itu, nah di sini persebarannya ini kalian akan mempelajari bagaimana hewan-hewan tersebut tersebar di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Nah, tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mengidentifikasi persebaran hewan berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian kalian ini dapat menjelaskan dan menganalisis tentang menjadikan manfaat pelestarian keanekaragaman hayati dan menganalisis ancaman dan penanggulangan keanekaragaman hayati Indonesia secara kritis. Baiklah, yang pertama itu ada persebaran flora di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia itu persebarannya itu termasuk flora di kawasan Malaysiana, yaitu meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Pada tahun 2009, Walden dan Zil, botanis dari Belanda, melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora Malaysiana. Menurut keduanya, flora Malaysiana terbagi menjadi flora daratan Sunda, flora daratan Sahul, dan flora daratan daerah tengah atau peralihan. Baiklah, yang pertama ada flora daratan Sunda atau Asiatis. Nah, ini menghubungkan Indonesia bagian barat dengan daratan Asia, di mana flora di daratan Sunda terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada flora endemik seperti Rafflesia arnoldii yang ada di wilayah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kalian pernah melihat bunga Rafflesia kan? Nah, Nah, itu bagaimana ciri-cirinya? besar. Besar, Warnanya merah. lucunya lama, bau, benar kata manusia. Iya. Kemudian ada flora khas Paparan Sunda adalah pada bagian pantai timur didominasi hutan mangrove dan rawa gambut. Kalian pernah melihat mangrove?
ebony atau disebut dengan kayu besi. Terus ada leda dan cengkeh. Kalian pernah lihat cengkeh kan? labu. Kemudian ada flora daratan sahu. Nah, ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan hutan Australia di wilayah utara dengan beribu-ribu jenis tumbuhan yang berdaun lebat dan hijau. Ketinggian pohon di wilayah ini bisa mencapai 50 meter. Kemudian ada persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilewati oleh dua garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber, sehingga terjadi persebaran hewan di kedua garis khayal ini. Daerah persebaran fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan, dan kawasan Indonesia bagian timur. Nah, ini dapat kita lihat ini garis Weber dan ini garis Wallace. Dan di sini ini merupakan Indonesia bagian barat dan ini Indonesia bagian timur. Kita lihat ini di tengah ini disebut dengan daerah apa? Peralihan. Nah, di sini ketiga ini memiliki ciri khas yang berbeda karena di sini walaupun cuma dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber, ketiga daerah ini sama memiliki fauna yang berbeda. Baiklah, kita lihat di sini ada daerah sebelah barat garis Wallace. Kita lihat sebelahnya garis barat Wallace berarti di sekitar sini, yaitu fauna asiatis. Nah, kawasan ini termasuk ke dalam daerah sebelah barat garis Wallace meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Garis Wallace dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace, ahli zoologi yang berkebangsaan Inggris pada abad ke-19. Fauna di wilayah ini dikenal juga dengan tipe oriental yang bercirikan hewan menyusui, berukuran besar, dan berbagai macam kera dan ikan air tawar. Nah, dapat kita lihat ini apa kesamaan dari mereka berempat? Sama-sama ya, sama-sama menyusui dan ini karena berukuran besar juga. Kemudian ada daerah sebelah timur garis Wallace, yaitu wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis berupa berbagai jenis fauna kayak fauna Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok, misalnya kasuari, cendrawasih, kakatua, nuri, dan sakit. Ada pula merpati yang berjambul dan beberapa jenis hewan bertantung dan warna-warni. Nah, ini kalian tahu ini apa? Kakatua raja yang merupakan khas dari Papua. Dan ini ada cendrawasih. Kalian ini tahu ini apa? Ini bukan kanguru, tetapi dia memiliki kesaudaraan dengan kanguru. Nah, karena ini berada di sebelah timur garis Wallace, berarti mereka berdekatan dengan Australia. Jadi hewan ini, yaitu sejenis juga kanguru, itu berkeramatan. Jadi ini hewan Australia
Baiklah, Ibu akan memutarkan video persebaran flora dan fauna di Indonesia. Mari kalian simak ya. Di samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona Paleartik, zona Nearktik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona dan zona Australia. Zona Oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki dan Kalimantan. Di sini kita dapat lihat ini ada dataran Sunda. Nah ini kan kita lihat tadi ini garis Wallace dan garis Weber. Dan di sini yang di tengah berarti daerah apa? Peralihan. Ya benar, daerah peralihan. Di sini daerah tadi. Ya, dataran Sahul. Di mana ini merupakan daerah yang berdekatan dengan Australia. Jadi hewannya itu hampir memiliki kesamaan dengan hewan-hewan yang ada di Australia. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayat yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah Oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat opossum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah Oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kungkang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi luarnya tidak sehingga burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam tenggelam. Flora di zona Oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis otan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia.
Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan melihara atau Rodensia, dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkantung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif, Tarsius spectrum, musang, babi nusa, anoa, mayo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, kira-kira 320 jenis, dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara, dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik seperti kayu besi, cemara, kebel hitam, kenari hitam, dan kayu berbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemik sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga rafflesia ablondi, dan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Selain di Sumatera, orangutan juga terlihat, yaitu orangutan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babi nusa, burung maleo, dan kayu eboni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana, dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Jadi, apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Vanessa? Dari video tersebut persebaran waktu Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Pertama dataran rendah, lalu daerah perairan, sama dataran tandus. Kalau dataran rendah itu yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Terus kalau di wilayah perairan itu yang ada di Indonesia bagian tengah dan Sulawesi. Nah, terus yang di dataran tandus itu Indonesia bagian timur yang dekat dengan Australia. Nah, tepuk tangan untuk Tanika. Baiklah, dari persebaran tersebut kita mengetahui banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman itu harus terus dijaga. Jika tidak, itu akan terjadi kepunahan. Nah, kepunahan ini ada beberapa ancaman yang dapat terjadi, yaitu jadi flora dan fauna yang cepat mengalami kepunahan itu dapat berupa karena persebaran yang sedikit atau kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang kecil. Kemudian flora dan fauna yang ditemukan di daerah sebaran sedikit. Nah, kenapa flora dan fauna ini jika persebarannya sedikit atau kemampuan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan sangat kecil itu dapat punah? Karena dia tidak bisa bertahan hidup di daerah yang tidak cocok untuk dirinya sendiri. Misalnya jika ada kaktus itu kan hidupnya di mana? Libur. Nah, jika dia tiba hidup di perairan, apa yang terjadi dengan kaktus itu? Mati ya, karena kan kaktus kan emang hidupnya di bulu. Jadi jika dia di perairan dia tidak dapat beradaptasi. Kemudian itu flora dan fauna yang membutuhkan daerah luas untuk
Oh, kalau kalian apa menurut kalian bermanfaat dari keanekaragaman hayati? Juga? Pangan tangga. Jadi, menurut kalian jika ada usaha upaya pelestariannya, apa manfaat dari keanekaragaman hayati ini sehingga kita harus melestarikannya? Juga manfaatnya itu banyak tuh, ada sebagai pangan, papan, sandang, gitu. Ya, bertangan untuk Virga. Benar ya kata Virga tadi. Nah, di sini ada keanekaragaman hayati ini sebagai sumber pangan. Keanekaragaman hayati itu sebagai sumber obat-obatan, kayak kita bagus di pohon. Terus ada kita minum obat. Nah, obatnya itu dari rempah-rempah itu adalah dari hayati sendiri. Terus keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Nah, baju kita ini dari bahan apa? Kapas. Nah, kapas itu kan keanekaragaman hayati. Jadi karena memiliki nilai komersil itu mungkin dikebutuhkan sehingga ada kebutuhan kapasnya dan dia dari kebutuhan kapas itu membuat pabrik untuk baju. Kemudian ada keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya dan keagamaan. Nah, di aspek budaya dan keagamaan ini mungkin dari beberapa tumbuhan atau hewan yang mungkin dianggap sakral bagi beberapa kebudayaan. Dan keanekaragaman hayati sebagai sumber prasmanusia. Nah, ini adalah video. Kita tonton dulu ya. Nanti aku akan bertanya. Hari Bumi 2019 menerapkan tema global Protect Our Species atau Bumi Keragaman Spesies Kita. Tema ini sangat enak dengan Indonesia karena kita adalah salah satu negara yang spesies terkaya di dunia sekaligus negara dengan keragaman spesies yang sangat. Nanti kita akan melihat fakta tentang keragaman spesies yang dunia dan di Indonesia dan alasan kita untuk menjaganya dengan kata-kata. Spesies atau makhluk apa yang paling banyak berada di bumi ini? Manusia kah? Bakteri? Atau tumbuhan? Mari kita lihat jawabannya. Populasi manusia di bumi saat ini berjumlah sekitar 7,6 miliar jiwa. Namun ternyata jumlah ini hanya 0,01% dari seluruh spesies bumi. Bakteri berjumlah lebih banyak dari manusia, yaitu 13% dari spesies bumi. Tumbuhan merupakan spesies terbanyak di bumi dengan jumlah 83%. Sementara spesies lain seperti ikan, serangga, binatang lainnya hanya berjumlah 5% dari seluruh spesies bumi. Jumlah manusia termasuk ke dalam kategori ini. Namun jumlah manusia yang hanya 0,01% ini sejak tumbuhnya peradaban telah menyebabkan bumi kehilangan 83% spesies mamalia darat, 80% mamalia laut, 50% spesies tumbuhan, dan 15% jenis ikan. Secara global, Indonesia merupakan rumah bagi 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% gunung, 10% tanaman bunga, serta 20% spesies ikan. Baik nelayan hayati, Indonesia justru menjadi negara dengan mamalia yang beranjak mengangkat banyak di dunia. Diikuti kemudian spesies burung di Brazil dan spesies reptil di Madagaskar. Spesies ini juga sedang berada dalam periode perkembangan tercepat dalam kurun waktu 60 juta tahun. Sebelumnya kecepatan perkembangan hanya berkisar 1-5 spesies per tahun. Kini para ilmuwan dunia memperkirakan angka perkembangannya ribuan kali lebih cepat. Artinya, beberapa spesies punah setiap hari sebelum kita memahami manfaat keberadaan mereka di dunia. Serangga kerap dipandang sebelah makanya serangga menjadi salah satu satwa yang penting untuk kita dalam kehidupan manusia. Di zaman misalnya, para peneliti serangga telah mencatat populasi
akan dipilih dan di satu pemeriksaan ilmiah yang masuk dalam pemeriksaan SIS akan kupu-kupu merupakan serangga primadona dan merupakan salah satu representatif serangga. Menurut peneliti serangga Dunia Penny, kupu-kupu berfungsi sebagai indikator kualitas lingkungan sebagai salah satu serangga penjaga dan mangsa beberapa jenis burung. Pokok kupu-kupu terancam populasinya karena alih fungsi lahan, hilangnya karena inang yang bertelur, dan perburuan terutama oleh para kolektor serangga. Saat ini sudah ada 25 spesies kupu-kupu di Indonesia. Hampir semua termasuk juga dalam aktivitas buah dan es. Kita biasanya alhamdulillah mungkin dedikasi penggunaan spesies banyak Selain kupu-kupu spesies lain kita menggunakan kondisi khawatirkan Indonesia sebenarnya terdapat 3 populasi kecoa di ikan itu kan jadi banyak menunjukkan manusia dapat secara berpandangan. Penggunaan separuh spesies satwa di dunia ini tidak lepas dari perilaku manusia. Hancurnya habitat, eksploitasi, dan perubahan iklim merupakan penyebab utama karena manusia. Belum lagi ketergantungan manusia terhadap plastik sekali pakai, terbukti berhasil merancang spesies darat, bahkan telah membunuh spesies laut. Manusia telah membuat bumi kehilangan ribuan bahkan jutaan spesiesnya. Jumlah manusia memang hanya 0,01% di bumi ini, tapi kita mendominasi bahkan cenderung tidak lebih. Bumi sejatinya adalah gambaran petualangan, itulah miniatur surga tempat semua ini ditakdirkan dan dirancang hidup bersama. Mari kita kembali menjadi manusia yang peduli dan Oke, dari video tersebut, apa yang pesan yang dapat kalian dapatkan? Ya, Nisa, kalau saya mau jawab. Ya, Dea. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa tuh di dunia itu atau di Nusantara memiliki berbagai macam flora dan fauna yaitu pada faunanya kan bisa menjadi kekayaan alam sehingga tuh banyak sekali hewan-hewan yang beragam. Tapi dengan adanya itu banyak hal-hal yang dilakukan manusia sehingga menyebabkan kepunahan pada hewan-hewan tersebut. Tepuk tangan dan aplaus untuk Dea. Benar kata Dea, karena itu ada aliran manusia juga. Kalian ada membawa laptop atau HP? Ada. Nah, dengan laptop atau HP itu, Ibu ingin meminta kalian menjawab pertanyaan atau LKPD yang akan disebarkan di Google Classroom. Nah, di situ kalian harus membuat kelompok, di mana satu kelompoknya itu berisi 5 orang. Nah, di sini kan urutan pertama dari aplikasi training, jadi satu kelompok aja yang depannya nih. Yang belakang jadi kelompok 5 lagi. Terus, Ibu akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk menjawab LKPD tersebut. Nah, di sini kalian harus berdiskusi. Nah, ini ada contoh, coba kalian bahas yang di sini. Ini ada pelestarian, ini juga pelestarian itu dan sebagainya sama keseluruhannya. Ini kalian harus baca terlebih dahulu arti kalian potongan artikel ini dan jawab pertanyaan juga. Kalau ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan. Jika ada kesulitan, bilang ya. Bagaimana yang kelompok ini? Ini. Maka ada yang dipahami? Oke. Ya.
tidak hanya spesies individu, tetapi juga ekosistem secara keseluruhan yang mencakup interaksi antara berbagai spesies dan lingkungan mereka. Nah, kemudian ada pelestarian ex situ. Nah, pelestarian ex situ ini ada kelemahan dan keunggulan juga. Nah, kelemahannya itu konflik internal. Konflik manajemen di kebun binatang Surabaya telah menyebabkan banyak hewan mati tidak terurus seperti yang terjadi pada harimau Sumatera Melani. Ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan organisme dapat merugikan upaya pelestarian biak. Nah, kemudian keunggulan dari pelestarian ex situ, pendidikan dan kesadaran publik. Kebun binatang bisa menjadi sarana pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hewan dan lingkungan. Sekian dari kelompok bunga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi aku tanya ke jawaban kalian tadi itu semuanya sangat benar dan terima kasih atas jawabannya. Dan proses tentang apa yang telah kalian pelajari tadi. Silakan untuk mengisi kuis. Silakan jawabnya. Sudah mengisi kuisnya? Sudah. Apakah kuisnya mudah? Sudah. Nah, ini sudah di penghujung materi kita. Adakah yang menyimpulkan apa yang telah dikerjakan dari penjelasan yang tadi dan apa yang telah kalian kerjakan? Siswa? Ya Bu, jadi tadi itu kita mempelajari tentang penyebaran dari keanekaragaman hayati. Nah, kalau keanekaragaman hayati itu berbeda-beda Bu. Kalau di wilayah Indonesia sendiri itu dibagi di 3 wilayah, ada bagian barat, timur, sama selatan. Nah, di tempat itu tuh ada keanekaragaman hayati khas daerah masing-masing, seperti orang hutan atau bunga spesial. Jadi begitu. Dan tepuk tangan untuk Jepang. Baiklah, karena kesimpulannya tadi sudah baik, Ibu ingin memberi karena terakhir tadi pembukaan sudah dibuka dengan doa, terakhir maka ditutup dengan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa meminta Tuhan untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yeay. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baiklah, hati-hati di jalan pulang dan terima kasih.